Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas virtual IPS kelas 8 kami dari Studio Mini Sipakainga UPTD SMP Negeri 21 Sinjai. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Bapak berharap insya Allah semoga anak-anakku yang berada di tempatnya masing-masing dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat belajar. Amin. Senang sekali rasanya saya Bapak Takbir Bahri SS bisa berjumpa dengan anak-anak peserta didik kelas 8 ke SMP Kabupaten Sinjai walaupun secara virtual. Alhamdulillah berkat izinnya juga lah sehingga kita masih dianugerahkan nikmat kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian di rumah yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mendampingi Ananda dalam pembelajaran virtual di tengah pandemi ini. Mari kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita bernilai ibadah dan untuk itu mari kita mengawali aktivitas pembelajaran ini dengan berdoa. Terlebih dahulu kita mulai. Doa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini pembelajaran IPS, Bapak ingin tahu apa yang kalian rasakan pada hari ini. Ya, semoga semuanya senang dan bahagia menikmati pembelajaran hari ini sampai tuntas. Kita harus terus membangun hal-hal positif selama pandemi ini. Tak bosan kita saling mengingatkan selama pandemi agar senantiasa menjaga diri, keluarga, dan orang di sekitar kita. Berusaha memutuskan rantai penyebab COVID-19 yang tengah mewabah dengan menjaga kebersihan diri lingkungan dan mematuhi protokol kesehatan bila berada di luar rumah. Anak-anak sekalian, bagaimana sudah siap untuk belajar? Sudah mempersiapkan peralatan tulis dan buku masing-masing? Alhamdulillah, Bapak berharap pada saat proses pembelajaran berlangsung, anak-anakku sekalian pertama fokus dan konsentrasi menyimak dan memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan agar mudah memahami materinya. Aktif mengikuti pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu pada bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Namun pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas materi oleh Bapak Ibu Guru IPS di sekolah lain melalui les PJJ tingkat Kabupaten Sinjai. Pun materi yang telah dipelajari yaitu mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor pendorong dan penghambatnya. Mungkin anak-anakku masih ada yang ingat tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial? Ada beberapa macam bentuk mobilitas sosial. Siapa yang bisa sebutkan? Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat mobilitas sosial?
Mungkin di antara ada anak-anakku yang bisa memberikan komentar atau jawaban. Silakan. Oke. Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial itu dan faktor pendorong mobilitas sosial adalah, baiklah anak-anakku sekalian, adapun materi yang akan kita pelajari hari itu adalah saluran dan dampak mobilitas sosial. Dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kita bisa, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak sekalian dapat yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam saluran mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa ada 3 aspek penilaian yang akan kita nilai dalam proses pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, masalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, di sini kita bisa lihat dalam tampilan di atas yaitu masalah pengaruh interaksi sosial. Jadi kita bisa lihat di sini di gambar bahwa kalau kita mengamati gambar di sini antara pimpinan dengan bawahan seperti dalam suatu perusahaan. Mungkin di sini ada kenaikan jabatan atau bagaimana, kita bisa lihat di situ. Oke. Kita bisa melihat bahwa pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kita bisa menyimak hal tersebut. Oke. Nah, pengertian saluran-saluran mobilitas sosial. Kita bisa lihat di sini masalah pengertian tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang bisa menyebutkan saluran-saluran mobilitas sosial. Oke. Saluran-saluran mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok orang yang berhasil melakukan atau mewujudkan proses mobilitas sosial di lingkungan dia bekerja. Oke, kita bisa lihat contohnya seorang dokter yang sedang bertugas di lembaga kesehatan. Dia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga kesehatan tersebut. Nah, di dalam saluran-saluran mobilitas ini dapat beberapa contoh. Apa saja kira-kira contohnya? Mungkin ada lagi yang bisa sebutkan? Yuk kita simak saluran-saluran mobilitas sosial bawah ini. Nah, kita bisa jelaskan kembali yaitu tentang macam-macam saluran mobilitas sosial. Yang pertama, tentang masalah saluran mobilitas tentang pendidikan. Menurut para ahli ajarin bahwa pendidikan adalah salah satu saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan seseorang dapat merubah statusnya. Nah, lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal atas, bahkan dianggap sebagai salah satu perangkap yang dapat mengangkat seseorang dari status yang rendah ke status yang tinggi. Di sini juga kita bisa lihat bahwa dengan adanya pendidikan itu kita bisa merubah status sosial yang dulunya kita bisa, dengan adanya pendidikan kita bisa bekerja karena adanya jasa. Nah, dengan adanya seperti itu kita bisa merubah status sosial. Nah, pendidikan juga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Contohnya, yang dulunya anak tidak mampu mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Lalu, pengetahuan memasaknya digunakan untuk membuka restoran. Setelah dia berhasil membuka restoran, secara otomatis status sosialnya dapat meningkat. Tuh.
Salah satu contoh tentang saluran-saluran pendidikan. Yang kedua, saluran organisasi politik. Kita bisa lihat di sini sebagian besar masyarakat biasa ada yang meneliti karirnya di bidang organisasi, utamanya di politik. Misalnya itu mulai dari tingkat yang paling bawah akan paling rendah hingga mendapatkan tingkat yang tinggi. Contohnya kita bisa lihat Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itu mungkin ada yang bisa tahu siapa Presiden Republik Indonesia yang pertama? Nah, itu adalah Insinyur Soekarno. Dia bisa memulai awal karirnya dengan mendirikan partai yang biasa disebut dengan PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang dulunya dia tidak pernah memiliki jabatan di dalam pemerintahan. Dengan adanya partai, yang mendirikan partai, dia bisa berkarir di situ di bidang politik. Namun dengan perjuangan yang luar biasa, ia mulai dikenal rakyat dan penjajah pada saat itu. Nah, saat kemerdekaan, dia kemudian dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk dalam berkarir dalam bidang politik. Nah, apalagi sekarang pada saat kemerdekaan, yang kemudian dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia, sekarang muncul berbagai macam partai. Banyak sekarang kita bisa lihat berbagai macam partai yang berkembang di Indonesia. Mungkin di antara anak-anakku sekalian ada yang bisa sebutkan salah satu partai yang ada di Indonesia. Ya, kita bisa lihat itu biasanya kalau pesta 5 tahunan itu di pinggir jalan itu bertebaran gambar-gambar partai. Kita bisa lihat. Seperti contohnya yang pertama itu kita tahu pertama Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Hanura, dan PKB dan masih banyak lainnya. Dan masih banyak lainnya partai yang telah hadir di Indonesia. Yang ketiga, tentang saluran organisasi ekonomi. Lain lagi di sini kita tentang saluran ekonomi bahwa organisasi di sini bisa bergerak di bidang perusahaan, yaitu jasa pada umumnya. Nah, umumnya organisasi ini akan memberikan banyak sekali kesempatan untuk seseorang guna mencapai mobilitas sosial. Organisasi ekonomi itu antara lain adalah seperti koperasi dan badan usaha. Seperti contohnya kita di sekolah. Setiap sekolah mungkin memiliki koperasi. Kita tahu bahwa apa tujuan daripada koperasi? Jadi kalau kita bisa melihat tujuan didirikannya koperasi itu adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Ya, di sini Bapak bahwa karena dengan adanya koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Koperasi sekolah tentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Seperti di koperasi kita di sekolah di sini, semua fasilitas alat tulis disediakan. Jadi kalau seumpamanya ada siswa yang butuh, tidak jauh-jauh lagi pergi tinggal di koperasi karena kita punya koperasi di sekolah. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, petani dan nelayan. Nah, dan sebagainya. Yang keempat, tentang masalah organisasi profesi. Nah, kalau ini berkaitan dengan profesi, apakah pernah mendengar salah satu jenis organisasi profesi? Nah, mungkin saya bisa jelaskan kembali bahwa organisasi profesi contohnya seperti kita di bidang guru ada namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada juga IDI, itu masalah tentang Ikatan Dokter Indonesia, dan Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, organisasi-organisasi ini dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal. Mengapa? Kira-kira karena organisasi profesi merupakan himpunan atau perkumpulan
orang-orang yang telah memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan jauh lebih kuat. Kuat saat memperjuangkan peningkatan profesinya, misalnya katakan advokat yang memperjuangkan hak asasi manusia. Itulah contoh saluran-saluran mobilitas sosial yang perlu sekali kita ketahui. Selanjutnya, dampak daripada mobilitas sosial. Yang pertama itu ada dampak positif dan kedua dampak negatif. Dampak positif di sini yaitu bisa mendorong seseorang untuk lebih maju. Bisa juga mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integritas sosial. Itu adalah dampak daripada positif. Kalau dampak negatif, terjadinya konflik, terjadinya gangguan psikologis. Biasa terjadi dampak daripada saluran mobilitas sosial. Biasa juga kita bisa lihat itu karena mungkin sesuatu dari dulunya punya jabatan, sehingga di non-job, sehingga dia stres, maka terjadilah gangguan psikologis. Biasanya kita lihat ada orang gila. Mungkin karena adanya pemikiran terlalu banyak, beban pikiran. Itu adalah salah satu contoh daripada dampak negatif. Nah, baiklah, saya akan jelaskan kembali tentang contoh-contoh daripada dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, bisa mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, bisa mendorong untuk seseorang untuk lebih maju. Nah, dengan melihat orang lain yang melakukan mobilitas sosial, kita akan terdorong untuk lebih maju dengan meningkatkan kemampuan agar dapat saling bersaing dengan orang lain. Kita dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, masa penjajahan banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita. Ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Bagaimana dengan sekarang? Banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena sekarang itu semua tidak ada lagi yang bisa dibeda-bedakan. Semua harus menjenjang namanya sekolah. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Bisa kita lihat di sini, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial, kehidupan seseorang akan berubah mengikuti status sosialnya. Perubahan sosial di sini dapat menjadi perubahan yang baik apabila diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi kehidupan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus akan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta mata pencariannya. Yang ketiga, meningkatkan integritas sosial. Di sini integritas sosial berarti masalah proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda di dalam satu kelompok, sehingga dia bisa menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian, fungsi, dan tujuan. Mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat bisa menyebabkan berubahnya keadaan sosial, baik dari gaya hidup maupun pola pikirnya. Nah, kalau dari segi dampak negatif mobilitas sosial, terjadinya konflik. Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Ini dapat diatasi jika tidak introspeksi diri dengan kemampuan serta meningkatkan kemampuan. Kita juga bisa bercermin dari prestasi orang lain. Jika kita tidak bisa menerima pencapaian orang lain, maka akan lahir konflik yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau gangguan psikologis, dalam hal ini munculnya ketakutan dan kecemasan akibat melihat mobilitas sosial yang terjadi pada sekitar kita, pada orang lain secara berlarut-larut. Gangguan psikologis dapat membahayakan diri sendiri serta bawa beberapa penyakit diri sendiri, hingga bisa jadi muncul gangguan psikologis. Baiklah, anak-anakku sekalian,
Setelah kita mendengar dan menyimak penjelasan Bapak tadi tentang saluran dan dampak-dampak mobilitas sosial, kira-kira mungkin apa yang kalian pahami tentang materi tersebut? Materi ini. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin coba ada di antara anak-anakku sekalian siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini. Mungkin ada di antara yang bisa menyimpulkan materi kita. Oke. Kalau ada, kita lanjut. Kalau tidak ada, kesimpulan di sini itu tentang saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, organisasi profesi. Yang keempat, organisasi politik. Yang pertama, pendidikan. Itu pendidikan dianggap sebagai sosial elevator. Itu tentang perangkap yang mengangkat seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, organisasi ekonomi. Perusahaan pada umumnya memberikan kesempatan karir bagi seseorang secara luas. Yang ketiga, organisasi profesi. Seperti ini, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri. Yang keempat, organisasi politik. Anggota parpol yang profesional dan punya dedikasi loyalitas akan mendapat status yang tinggi. Itu adalah kesimpulan daripada materi kita. Nah, selanjutnya, yang kedua, dampak mobilitas sosial. Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas, social climbing, tentu semua orang akan merasa tenang. Akan tetapi selalu ada tiga kemungkinan mobilitas sosial itu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Seperti dampak positifnya mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya, terjadinya konflik dalam perjalanan kehidupan manusia. Persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori, dan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Gangguan psikologis, gelisah karena turun jabatan, tidak mendapatkan apa yang dijanjikan dan sebagainya, sehingga yang menyebabkan stres. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada beberapa soal latihan yang dapat anak-anak kerja di rumah sebagai bahan pengayaan terhadap apa yang telah kita pelajari. Mungkin kalian bisa siapkan alat tulis untuk ditulis. Yang pertama, satu, di dalam tugasnya, satu, sebutkan 4 saluran mobilitas sosial. Yang kedua, sebutkan 3 faktor pendorong mobilitas sosial. Itu adalah tugas yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, anak-anak macam di rumah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau ada hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran kita? Alhamdulillah, demikianlah materi kita pada hari ini. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya mengenai masalah pluralitas masyarakat Indonesia. Sekian pertemuan kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa dipahami anak-anak sekalian. Dan yang paling penting, kegiatan kita hari ini bernilai ibadah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tibalah saatnya kita harus berpisah karena waktu yang membatasi. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa kembali berjumpa anak-anakku. Saya Takdir Bahari SS, Guru IPS UPTD SMP 21 Sinjai. Kami pamit undur diri.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam hormatku untuk Bapak dan Ibu guru di rumah. Salam hormatku untuk Bapak dan Ibu guru. Belajar bersama, maca bersama, semangat dan selamat belajar. Salam maca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.